Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami pada ruang kolaborasi sesi 1. Berikut adalah anggota kelompok 2. 1. Bapak Andri Patrianto. 2. Bapak Irman Muhammad Ridwan. 3. Bapak Narya. 4. Ibu Rina. 5. Bapak Taufik Pradesa. Berikut ini adalah bagaimana situasi yang kelompok kami diskusikan, yaitu pada situasi 3 untuk SMP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan dan berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran. Pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan/atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. 7. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Selanjutnya adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk selanjutnya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar murid. Dalam hal ini, ditunjukkan oleh Pak Dudidam dengan pemberian pertanyaan pemandu untuk memperkenalkan murid pada topik iklan. Menetapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. 2. Minat belajar murid. Ditunjukkan Pak Dudidam dengan meminta murid untuk melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain dan secara individu meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. 3. Profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung. Di area ruangan yang lebih ramai bisa bersama murid lain untuk saling berbagi ide. Pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Dari kesiapan belajar murid, Pak Dudidam menentukan kesiapan belajar murid dengan membuat pertanyaan pemandu,
Membuat kegiatan berjenjang, menerapkan skenario tugas yang berjenjang berdasarkan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan muridnya. Dari minat belajar murid, Pak Dudidam menentukan minat belajar murid dengan meminta muridnya menuliskan iklan yang menarik bagi mereka. Memberikan kesempatan kepada murid untuk berbagi pendapat ke semua temannya. Selanjutnya dari profil belajar murid, Pak Dudidam melalui analisis profil belajar murid yaitu memfasilitasi belajar murid dengan variasi konten, proses, dan produk. Mendorong murid memilih lokasi di kelas yang mendukung untuk melakukan kegiatan belajar. Pertanyaan selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Untuk penggunaan bahan belajar yang beragam, Pak Dudidam membagikan lembar kertas grafik, memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Radio, internet, TV, cetak, billboard. 2. Diferensiasi proses. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Pak Dudidam menggunakan kegiatan belajar yang beragam dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat murid seperti A. Tugas individu, berpasangan, diskusi kelompok kecil, dan diskusi kelompok besar. B. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa. Lalu pengelompokan murid yang fleksibel. 3. Diferensiasi produk. Memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid yaitu murid membuat iklan secara efektif untuk mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan sesuai target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan serta desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan